Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Pada video kali ini saya akan membahas seri kuliah logika khususnya tentang arti penting dari klasifikasi di dalam logika. Untuk memulai penjelasan tentang arti penting logika, arti penting klasifikasi di dalam logika, saya akan mencoba memulai dengan cerita yang saya ambil atau saya terinspirasi dari kisah yang sering diceritakan oleh Cak Nun, Cak Nun, Ainun Najib. Dalam ceritanya, konon katanya pernah ada suatu kecelakaan. Hmm, Ada kecelakaan, korbannya laki-laki, kecelakaan motor, dan dia tertimpa motornya. Waktu itu ada orang yang hendak menolong, tetapi orang yang akan menolong itu kemudian bertanya, "Kamu Islam atau bukan?" Sudah kesakitan, orang yang kecelakaan itu bilang, "Islam, Islam, Islam." "NU atau Muhammadiyah?" Masih ditanya lagi, "NU atau Muhammadiyah?" "Oh, NU, NU, NU," katanya. Masih ditanya lagi, "PKB atau P3?" katanya. Karena NU kadang PKB, ya kadang P3. "PKB atau P3?" Dia jawab sambil kesakitan, "PKB, PKB, PKB." Terus masih ditanya lagi, "Gus Dur atau Muhaimin?" Karena pada waktu itu PKB sedang pecah antara Gus Dur dan Muhaimin. "Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur," gitu. Kira-kira seperti itu. Klasifikasi itu kan memilah-milah, membeda-bedakan. Nah, secara singkat, cerita ini menunjukkan adanya klasifikasi. Lalu, apa pentingnya klasifikasi? Apa pentingnya klasifikasi? Bila kita merujuk kepada cerita sebelumnya, cerita kecelakaan tadi, sebenarnya klasifikasi jika diterapkan seperti itu menjadi kemudian kurang baik. Keburu orangnya nanti mati, keburu orangnya nanti pingsan atau gimana kalau masih ada klasifikasi yang dilakukan seperti itu. Ada pemilah-milahan, pengkotak-kotakan golongan-golongan tertentu untuk melakukan pertolongan. Jika seperti itu yang terjadi, tentu klasifikasi menjadi kurang baik. Tetapi dalam konteks yang lain, dalam konteks ilmu pengetahuan, di dalam konteks logika, klasifikasi itu memainkan peranan yang sangat penting. Satu persoalan, baik itu dalam logika, di dalam ilmu pengetahuan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, satu persoalan itu akan sulit untuk diselesaikan tanpa menguraikan unsur-unsur yang menyusunnya. Kalau kita tidak memilah-milah menjadi bagian-bagian yang kecil, bagian-bagian yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya, kita akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan problem ilmu pengetahuan, problem logika. Oleh karena itu, eh, klasifikasi di dalam logika ini kemudian menjadi penting, walaupun dalam beberapa hal seperti tadi, cerita tadi, itu menjadi kurang baik kelihatannya. Secara spesifik juga saya sebutkan contoh di sini. Ini ada beberapa hal. Ada satu contoh yang saya kira cukup relevan untuk kita lihat hari ini. Kita kaitkan antara pentingnya klasifikasi dengan realitas yang muncul belakangan ini. Belakangan ini muncul survei yang menyatakan bahwa 64 Muslim Indonesia itu setuju syariat Islam jadi hukum negara. Artinya mayoritas, karena sudah lebih dari 50%. Artinya, kalau kita membaca ini tanpa klasifikasi, akan menyatakan bahwa Indonesia itu sudah saatnya menegakkan syariat Islam sebagai hukum negara. Artinya Pancasila sudah tidak laku, artinya Undang-Undang 45 itu sudah semestinya diganti karena sudah penduduk Indonesia 64% menghendaki itu. Muslim Indonesia menghendaki itu. Dilihat dari sini, kalau kita membaca ini secara sekilas tanpa klasifikasi lebih lanjut.
Sebenarnya kalau kita ingin mengklasifikasikan lebih lanjut, kita akan mendapati bahwa berita ini tidak bisa kita telan mentah-mentah menjadi seluruh kebagian orang Muslim itu setuju syariat Islam ditegakkan ke dalam hukum negara. Kenapa? Mari kita lihat. Temuan tadi bahwa kesetujuan Muslim Indonesia akan syariat Islam menjadi hukum negara di Indonesia itu masih bisa dipilah lagi, masih bisa untuk diklasifikasikan lagi menjadi dua. Yang satu substantif, yang kedua total. Yang substantif, mereka setuju hukum negara itu perlu merujuk kepada substansi syariah. Artinya, apa yang diajarkan oleh syariah Islam itu perlu untuk dirujuk oleh hukum negara. Misalkan seperti hukum pernikahan dan semacamnya, hukum dilarang mencuri dan seterusnya. Itu perlu dijadikan rujukan dalam menyusun hukum negara. Tetapi, ingat, tetapi tanpa harus mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka setuju untuk syariat Islam itu diterapkan dalam undang-undang pemerintahan secara substantif, secara isi, secara hakikatnya, bukan secara formal. Mereka substansinya seperti itu. Pancasila, Undang-Undang 45 ini di dalamnya sudah ada unsur-unsur substansi syariah, jadi tidak perlu diubah-ubah. Ini mereka tetap setuju untuk mengatakan syariat Islam menjadi hukum negara, tapi caranya substantif seperti ini. Yang kedua, secara total. Syariat Islam harus ditegakkan secara total dengan mengubah sistem negara. Bisa menjadi khilafah atau menjadi negara Islam. Ini klasifikasi yang kedua. Dan di antara dua klasifikasi ini, saya rasa yang paling banyak, yang mayoritas itu adalah yang nomor satu, yang substantif. Artinya tidak perlu terlalu berlebihan membaca temuan itu. Temuan itu 64% Muslim Indonesia setuju syariat Islam menjadi hukum negara. Itu yang paling banyak dari 64% itu adalah yang substantif. Tidak menghendaki perubahan Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan tidak menghendaki berdirinya khilafah atau negara Islam. Yang banyak itu tidak yang seperti itu. Silahkan kalau jadi survei itu masih perlu diklasifikasikan lagi hasilnya. Jadi dengan klasifikasi seperti ini kita akan menjadi lebih bijak dalam membaca persoalan, dalam membaca temuan-temuan ilmu pengetahuan. Jadi disinilah kemudian klasifikasi itu menjadi penting. Lalu bagaimana? Asas-asas jenis-jenis klasifikasi itu? Nah, untuk itu nanti silakan simak video saya yang berikutnya. Untuk saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.